Selamat pagi, Fro Regina. Perkenalkan, nama saya Natasha Levina Wijaya dari kelas Sastra dan Media dalam Masyarakat Jerman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan analisis saya mengenai strategi pemberitaan media Tagesschau melalui salah satu berita yang saya pilih, yaitu yang berjudul Welche Prioritäten die Regierung setzen will. Pertama-tama, saya mengambil berita dari sebuah situs yang bernama Tagesschau. Tagesschau adalah situs berita online dari ARD. ARD ini sendiri merupakan jaringan TV publik di Jerman. Berita dari media Tagesschau yang saya analisis membahas sesuatu yang disebut pemerintah Jerman sebagai Sofortprogramm atau program aksi darurat. Program ini mencakup 60 poin kebijakan utama yang disusun oleh koalisi pemerintahan Jerman, yaitu CDU, CSU, dan SPD. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pelaksanaan janji-janji koalisi di tengah kondisi krisis, khususnya dalam 4 bidang utama. Yang pertama ada investasi, di mana pemerintah berencana mempercepat pendanaan infrastruktur dan menyederhanakan birokrasi, terutama dalam proyek energi dan pertahanan. Lalu yang kedua ada migrasi, di mana terdapat kebijakan pembatasan reunifikasi keluarga untuk mengungsi dan penghapusan sistem naturalisasi cepat atau Turbo-Einbürgerung. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi, termasuk pemotongan pajak bagi perusahaan dan subsidi energi untuk rumah tangga serta pelaku usaha. Dan yang terakhir adalah reformasi sosial, seperti pembaruan sistem pensiun dan insentif bagi pekerja yang bekerja melewati usia pensiun. Dengan demikian, berita ini tidak hanya menyampaikan isi kebijakan, tetapi juga menggambarkan prioritas politik Jerman pada tahun 2025. Untuk memperkuat isi berita, Tagesschau mengutip langsung pernyataan dari tokoh-tokoh politik utama dan lembaga resmi. Yang pertama ada kutipan dari Friedrich Merz, yaitu ketua dari CDU. Nah, kutipan dari Friedrich Merz ini berisi tentang paket pemotongan pajak perusahaan. Melalui kutipan ini, Tagesschau berusaha menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang dilaporkan memang datang dari pusat pengambilan keputusan. Kedua, ada kutipan dari Markus Söder. Beliau ini ketua dari CSU. Kutipan dari Markus Söder ini menjelaskan rencana reformasi pensiun, termasuk target tingkat pensiun minimum sebesar 48%. Selain itu, Tagesschau juga mengutip dari Kementerian Keuangan yang disebutkan sebagai sumber informasi untuk anggaran dana 500 miliar euro yang dialokasikan khusus untuk infrastruktur dan netralitas iklim. Yang menariknya lagi, Tagesschau juga menyertakan tautan langsung ke dokumen PDF resmi dari pemerintah, yaitu naskah lengkap Sofortprogramm. Ini adalah bentuk transparansi sumber yang memungkinkan pembaca untuk dapat memeriksa kebenaran isi berita langsung dari sumbernya. Dengan demikian, berita ini tidak hanya berbasis kutipan elit politik, tetapi juga didukung dengan dokumen primer yang terbuka untuk publik. Dengan berita ini, Tagesschau mencantumkan beberapa data kuantitatif yang penting untuk memperkuat konteks dan menunjukkan skala kebijakan yang dilaporkan. Yang pertama, ada 500 miliar euro dana khusus atau Sondervermögen yang dialokasikan untuk infrastruktur dan netralitas iklim. Lalu ada 100 miliar euro yang disebut sebagai kontribusi tambahan dari negara bagian. Dalam bagian perpajakan disebutkan bahwa pajak perusahaan akan dipotong sebesar 1% per tahun, dimulai dari tahun 2028. Dan untuk jaminan sosial, pemerintah berkomitmen untuk menjaga tingkat pensiun minimum pada angka 48%. Semua data ini disampaikan Tagesschau secara faktual, tanpa opini tambahan, dan digunakan untuk mendukung isi kebijakan secara informatif dan bukan untuk membujuk atau mengarahkan pada opini pembaca. Untuk memahami latar belakang munculnya Sofortprogramm ini, kita perlu melihat kondisi Jerman. Jadi, pada bulan Mei tahun 2025, Jerman sedang menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang cukup berat. Jadi, pertumbuhan ekonomi Jerman melemah selama 2 tahun berturut-turut. Di saat yang sama, Jerman juga menghadapi krisis perumahan, terutama di kota-kota besar seperti Berlin, München, dan Hamburg. Hal ini mengakibatkan banyak orang kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan harga wajar. Dalam konteks ini, Dirk Wolthoff
Presiden dari Asosiasi Properti Immobilienverband Deutschland atau IVD mengingatkan bahwa die neue Bundesregierung muss in den ersten Wochen nach der Regierungsbildung handeln. Eine Wohnraumkrise rollt auf uns zu. Artinya, menurut beliau, pemerintah yang baru harus bertindak cepat karena krisis perumahan sudah tidak bisa dicegah lagi jika dibiarkan. Pernyataan ini memperkuat urgensi dari program Sofortprogramm program yang dilaporkan oleh Tagesschau, khususnya dalam hal investasi, infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi perumahan. Sebagai media penyiaran publik, Tagesschau dikenal berkredibilitas tinggi karena mereka selalu mengutamakan netralitas bahasa, sumber resmi yang diverifikasi, dan penyajian informasi berbasis data dan dokumen primer. Dalam berita mengenai Sofortprogramm des Bundesregierung ini, Tagesschau menggunakan strategi penyampaian yang sangat informatif dan transparan. Tagesschau menyusun beritanya dengan struktur yang sangat sistematis dan faktual. Misalnya, mereka mencantumkan daftar kebijakan secara tematik, mulai dari ekonomi, investasi, sosial, hingga migrasi. Mereka juga mengutip tokoh politik utama seperti Friedrich Merz dan Markus Söder secara langsung tanpa menambahkan opini. Contohnya, das geht alles in einem Gesetz, sagte Merz. Tidak hanya itu, mereka juga menyertakan tautan langsung ke dokumen PDF resmi Sofortprogramm. Ini memberi pembaca kesempatan untuk melakukan verifikasi independen, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan narasi berita. Strategi kedua yang digunakan Tagesschau adalah menjaga netralitas bahasa. Contohnya bisa kita lihat dari kutipan Unter dieser Überschrift fassen die Parteien eine größere Palette an Vorhaben. Kalimat ini murni deskriptif tanpa muatan emosional atau ideologis. Judul beritanya juga tidak menyudutkan atau menggiring opini, hanya menyampaikan fakta, yaitu Welche Prioritäten die Regierung setzen will. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Tagesschau berfokus pada fungsi informatif jurnalistik, bukan penilaian editorial. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tetap memisahkan fakta dan opini, sesuai standar jurnalistik profesional. Meskipun netral, Tagesschau tetap menyisipkan sinyal kritis secara halus, salah satunya melalui pemilihan diksi. Contoh paling jelas adalah penggunaan tanda kutip pada istilah Turbo-Einbürgerungen. Ini bukan istilah netral. Istilah ini syarat makna politis, sering digunakan oleh kelompok tertentu untuk mendiskreditkan proses naturalisasi yang dipercepat dan bisa diperdebatkan tanpa harus mengomentari langsung. Hal tersebut adalah bentuk kritik implisit yang tetap menjaga netralitas tapi tidak kehilangan daya reflektif terhadap narasi politik yang sedang dibawa pemerintah. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Tagesschau sebagai media memposisikan dirinya sebagai media penyiaran publik yang netral, informatif, dan berbasis fakta, sesuai dengan mandat jurnalistiknya di Jerman. Dalam pemberitaan tentang Sofortprogramm pemerintah, Tagesschau menyampaikan isi kebijakan secara sistematis dan utuh, tanpa menambahkan opini redaksional. Mereka juga mendukung berita dengan kutipan langsung dari tokoh politik, serta data kuantitatif yang jelas. Namun, di sisi lain, Tagesschau juga tidak sepenuhnya pasif. Mereka menyisipkan nuansa kritis yang halus, misalnya lewat penggunaan tanda kutip pada istilah yang kontroversial seperti Turbo-Einbürgerungen. Itu adalah cara mereka menunjukkan bahwa istilah tersebut bermuatan politis dan pembaca perlu mempertanyakan secara kritis. Dengan strategi seperti ini, Tagesschau tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga memberikan ruang refleksi kepada publik untuk memahami konteks dan potensi kontroversi di balik kebijakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama.